Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat SMP Negeri Ragunan. Kembali lagi dengan Ibu Suci, guru bidang studi PPKN. Ya, hari ini Ibu Suci akan menjelaskan kepada Ananda semuanya tentang topik yang sangat menarik di KD pertama SMP kelas 7 di Ragunan, ya, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Ibu Suci besarkan, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat menyampaikan alur latar belakang penetapan dasar negara dengan baik, karena hari ini Ibu Suci akan menjelaskan bagaimana perumusan Pancasila sehingga menjadi sebuah dasar negara di Indonesia. Ya, dimulai dari pembentukan BPUPKI yang disingkat yang merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang di sini ketuanya adalah Bapak Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketuanya adalah orang Jepang, Ichibangase Yoshio dan RP Suroso. Jadi wakilnya ada 2 orang gitu ya. Nah, anak-anak hebat, BPUPKI ini dibentuknya itu tanggal 1 Maret 1945 oleh orang Jepang ya. Kemudian di sidang BPUPKI ini ya, di sidang pertamanya di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ini sudah membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia, yang mana dari tanggal 29, 30, 31 dan 1 Juni sudah terdapat 3 rumusan. Ini dia 3 rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno. Tetapi banyak persiapan yang dilakukan untuk kemerdekaan Indonesia ya. Salah satunya itu adalah Panitia 9. Nah, ini dia. Salah satunya Panitia 9. Pertanyaannya, kenapa dibentuk Panitia 9? Nah, ini Panitia 9 adalah sebuah kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang yang dibentuk saat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita kenal BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Kenapa? Karena sebelum itu kan BPUPKI ini udah menggelar rapat kan untuk mendiskusikan dasar negara Indonesia. Terdapatlah 3 tokoh nih yang sudah menyampaikan rumusannya gitu kan, Bapak Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno. Lalu pada saat itu ya, diskusi itu berjalan sangat alot. Nah, karena terdapat perbedaan mengenai rumusan dasar negara yang akan digunakan. Kalau kita lihat rumusan dari Muhammad Yamin, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Bapak Supomo merumuskan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Dan Soekarno tanggal 1 Juni itu merumuskan kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan, ya kan? Lalu karena sudah berjalan alot nih, ya kan, rumusan dasar negara yang kira-kira mana digunakan, lalu akhirnya Bapak Soekarno membentuk kepanitiaan informal yang beranggotakan 9 orang. Nah, jadi adalah panitia kecil di dalam BPUPKI yang kita kenal dengan Panitia 9 gitu ya. Lalu siapa aja nih Panitia 9 itu? Nah, ketuanya Soekarno, kemudian
wakil ketuanya ada Muhammad Hatta, ya kan, anggotanya Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, ada Wahid Hashim. Nah, Ibu Suci nggak tulis di slide, tetapi Ibu minta anak-anak mencatat nama-nama daripada anggota panitia 9 ini ya. Yang keenam ada Abdul Kahal Muzakir, ada Abi Kusno, ada Agus Salim, dan Maramis. Nah, itulah dia nama atau anggota dari panitia 9. Jadi anak-anak hebat, ya, ini dia bagaimana proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama BPUPKI itu kan sudah merumuskan dasar negara. Yang 3 tokoh Muhammad Yamin, Supomo, dan Bapak Soekarno sudah merumuskannya kan. Lalu dibentuklah Panitia 9, yang mana pada Panitia 9 ini menampung ya kan, menampung berbagai aspirasi nih tentang pembentukan dasar negara Indonesia, karena waktu itu beberapa kelompok menginginkan dasar negara Indonesia ini yang menggunakan syariat Islam gitu, lalu kelompok yang lain tidak setuju. Nah, sehingga panitia 9 ini ya bertanggung jawab nih terhadap perumusan dasar negara Indonesia merdeka, tentunya kemudian memberikan berbagai macam masukan baik secara lisan maupun tulisan, dan menyusun nih sebuah naskah rancangan dasar negara Indonesia. Nah, disinilah ya di BPUPKI ini di panitia kecil atau yang kita kenal dengan panitia 9. Lalu karena mereka bertanggung jawab ya untuk menyusun sebuah naskah rancangan dasar negara Indonesia di tanggal 22 Juni 1945 Piagam Jakarta berisi rumusan dari 5 dasar negara Indonesia itu gitu ya. Lalu merdekalah kita di tanggal 17 Agustus 1945. BPUPKI ini dibubarkan tanggal 7 Agustus. Nah, kemudian PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus. Begitu ya, dibubarkan BPUPKI, langsung dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dibentuk tanggal 7 Agustus, lalu sidang pertama dari PPKI ini adalah tanggal 18 Agustus 1945 ya. Kita merdeka 17 Agustus, tanggal 18 Agustus langsung sidang pertama PPKI, yang mana hasil dari sidang pertama ditetapkanlah presiden, wakil presiden ya, karena dasar negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa hal lainnya, begitu ya. Nah, lalu inilah yang menjadi cikal bakal Pancasila itu sebagai dasar negara, karena Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana bunyinya ya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu di Piagam Jakarta ya Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada akhirnya ya, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berhasil disusun dan diambil daripada Piagam Jakarta yang tanggal 22 Juni tadi kan. Hasil dari Panitia 9 itu dengan beberapa perbaikan. Nah, beberapa perbaikannya tentu dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, begitu ya. Nah, untuk lebih paham bagaimana kemudian terjadi perubahan di sila pertama, nah itu bisa nanti kita bahas lebih lanjut pada pertemuan
kita secara daring ya nak. Nah, baik anak-anak hebat, Ibu pikir cukup pertemuan kita hari ini sampai di sini. Berikutnya kita akan mempelajari tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara ya. Thank you for watching. Ibu Suci ucapkan untuk anak-anak hebat Ibu hari ini, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes ya nak. Thank you. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.